selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Bus Pariwisata Jakarta Explorer, persembahan dari PT Transportasi Jakarta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Para wisatawan, kami informasikan saat ini Anda sedang berada di bus pariwisata dengan nomor bodi TJ384 dengan rute Pencakar Langit Jakarta, Jakarta Skyscraper. Perjalanan dimulai dari kawasan Monas Irti menuju ke Bundaran Senayan melalui Sarinah, Bundaran HI, Karet, GBK, terakhir di Bundaran Senayan, lalu akan balik lagi ke Monas. Pada kesempatan kali ini perjalanan Anda ditemani oleh saya, Abbas, sebagai pemandu wisata di dalam bus tiket ini, dan juga pramudi yang bertugas yakni Ibu Lorencia. Nah, para wisatawan, di dalam bus tiket ini kami memiliki beberapa peraturan sederhana yang harus Anda taati. Yang pertama, tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman. Makanan minumannya mohon disimpan terlebih dahulu. Dan yang kedua, tidak diperkenankan untuk membuang sampah sembarangan. Di dalam bus Transjakarta ini tidak disediakan tempat sampah. Dan yang ketiga, apabila Anda perhatikan tepat di atas kepala Anda ada lubang AC. Di atas kepala Anda ada lubang AC mohon dibiarkan dibuka, jangan ditutup. Nah, karena dalam bus tiket ini sudah penuh ya, ini ada 74 orang, berarti sudah penuh. Biar nggak panas, jadi lubang AC-nya mohon dibuka. Dan yang terakhir, ketika bus berjalan, ketika bus beroperasi, semuanya diwajibkan untuk duduk. Tidak boleh ada yang berdiri, apalagi berjalan-jalan. Takutnya nanti ada pengereman mendadak, terus terjatuh. Kami tidak menginginkan hal itu terjadi. Nah, nanti dalam keadaan darurat, mohon agar tetap tenang. Bus ini sudah dilengkapi dengan 4 APAR, alat pemadam api ringan, 12 palu pemecah kaca yang terletak di kiri dan kanan Anda, dan beberapa pintu darurat yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat sesuai instruksi dari petugas. Para wisatawan, baru saja kita memulai perjalanan kita dari kawasan Monas Irti. Kawasan Monas Irti ini tepat berada di sebelah kanan kita. Irti ini ternyata merupakan singkatan dari Ikatan Restoran dan Taman Indonesia. Restoran dan tamannya tepat berada di sebelah kanan kita. Kawasan Monas Irti ini biasa juga disebut dengan kawasan Lenggang Jakarta. Dan para wisatawan, bagi Anda yang akan ke Monas, yang akan naik ke puncak Monas, kami informasikan untuk hari ini Monas dibuka hanya sampai jam 4 sore saja. Jadi kalau mau naik ke puncak Monas, saya sarankan sebelum jam 4, karena setelah jam 4 kawasan Monas sudah ditutup. Para wisatawan, saat ini dapat kita lihat nih, di sini ada sebuah patung tepat berada di sebelah kanan kita. Di sini ada sebuah patung tokoh nasional, pahlawan nasional, dan beliau merupakan seorang Betawi asli. Karena beliau merupakan seorang kelahiran Weltevreden dan saat ini jadi Kelurahan Senen. Nah, ini patung Bapak F. Husni Tamrin. Untuk membuat patung tersebut diperlukan biaya 2 miliar rupiah. Dan patung ini dibangun bersamaan dengan hari jadi Kota Jakarta yang ke-485 pada tahun 2012. Peletakan patung Bapak M.H. Tamrin di sini bukan tanpa alasan. Ada yang bilang sebagai batas jalan, karena apabila kita menuju ke arah selatan, kita akan memasuki salah satu jalan protokol yang ada di Jakarta, yang nama jalannya sama dengan nama patungnya, yakni Jalan M.H. Tamrin. Untuk jalannya nanti kita akan lalui bersama. Ya, ini nama patungnya patung Bapak M.H. Tamrin ya. Kalau para wisatawan tidak tahu Bapak M.H. Tamrin ini tampangnya yang seperti apa, di uang 2000 ada nih. Di uang 2000 ada fotonya beliau. Dia ternyata orang Betawi asli, dia kelahiran Senen. Dan dia dijadikan juga nama sebuah jalan. Jalannya ini di sebelah kiri kita, nanti jalannya akan kita lalui bersama. Dan para wisatawan, kami informasikan bahwa untuk hari ini bus tiket beroperasional hanya sampai jam 5 saja ya. Hanya sampai jam 5 saja, dengan penaikan terakhir, bus terakhirnya kalau yang ke Senayan, hari ini bus terakhirnya jam setengah 4. Bus terakhirnya jam setengah 4. Sedangkan untuk bagi Anda yang akan menuju ke PIK, yang akan ke rute baru kami itu BW9, bus terakhirnya jam setengah 3. Kenapa lebih awal? Karena kalau ke PIK itu jauh ya, ini dari Monas ke PIK itu 1 jam, makanya dia lebih awal. Jadi mungkin nanti para wisatawan pengen jalan-jalan ke PIK naik bus tiket, boleh, nggak apa-apa, naiknya dari Monas tadi, dari Monas Irti ya. Dan hari ini bus yang ke PIK juga banyak. Bus yang ke PIK hari ini jumlahnya ada 4. Kalau bus yang ke Senayan jumlahnya ada 2. Ini sama yang atapnya terbuka. Jadi nanti nih kalau bus belakang yang mau ke Senayan itu nunggunya bisa lebih 1 jam. Karena bus yang ke Senayan cuma ada 2 doang.
Nah, para wisatawan, saat ini kita memasuki jalan protokol yang telah tadi saya singgung, yakni Jalan Protokol MH Tamrin. Dan ternyata jalan ini hanya memiliki panjang 2,5 km saja dari patung MH Tamrin tadi sampai ke patung Jenderal Sudirman yang berada di kawasan Duku Atas. Dan di Jalan MH Tamrin ini dapat kita lihat nih, ini di sini di sebelah kanan kita, di sini sedang ada mega proyek pembangunan MRT Jakarta untuk fase 2A yang akan menghubungkan Bundaran HI menuju ke kawasan Kota Tua. Sedangkan nanti untuk proyek MRT Jakarta fase 2B akan menghubungkan Kota Tua menuju ke kawasan Ancol. Karena nanti depo atau parkiran MRT ini akan terletak di kawasan Ancol, tepatnya di kawasan Ancol Barat. Jadi nanti kalau sudah selesai proyek MRT ini, kita ke Ancol dari Bundaran HI bisa naik MRT. Ya. Tetapi ini proyek ini masih lama, ini selesainya di 2028. Berarti kita harus tunggu berapa tahun lagi tuh? 5 tahun lagi. Dan adanya proyek MRT ini juga merupakan salah satu alasan mengapa ditiadakannya bus tiket yang menuju ke kawasan Kota Tua. Karena biasanya ada bus tiket yang menuju ke Kota Tua dengan rute BW1 Mystery of Jakarta. Sejak ada proyek MRT ini di kawasan Kota Tua ada penyempitan jalan dan jalannya tidak bisa dilalui oleh bus tingkat. Oleh sebab itu rute BW1 yang ke Kota Tua ditiadakan. Tapi kalau wisatawan masih ingin ke Kota Tua bisa menggunakan bus Transjakarta biasa, bukan bus tingkat. Dan sesaat lagi para wisatawan, kita akan tiba di halte pemberhentian pertama perjalanan kita, yakni di halte Sarina. Nah, Mall Sarina ini di depan di sebelah kiri kita. Ini merupakan mall pertama kali yang ada di Indonesia, sekaligus gedung pencakar langit pertama kali yang ada di Jakarta. Nah, Mall Sarina tepat berada di depan di sebelah kiri kita ya. Nah, penamaan nama Sarina ini ternyata diambil dari nama salah satu pengasuh kesayangan Bapak Presiden Soekarno. Jadi ternyata ada alasannya nih kenapa dinamakan Sarina bukan Sarini. Jadi penamaan nama Sarina ini diambil dari nama salah satu pengasuh kesayangan Bapak Presiden Soekarno. Ketika kecil Bapak Presiden Soekarno diasuh oleh seorang pengasuh yang bernama Ibu Sarina. Untuk mengenang jasa-jasa dari Ibu Sarina, mall tersebut dinamakan Mall Sarina. Makanya dinamakan Sarina karena salah satu arsitektur yaitu pembangunan mall tersebut yakni Bapak Presiden Soekarno. Nah, yang akan ke Mall Sarina, mall pertama kali yang ada di Indonesia, bisa turun di halte ini. Mall Sarina tepat berada di sebelah kiri kita. Dan di Mall Sarina ini di setiap akhir pekan, di Sabtu sore dan Minggu sore selalu dilaksanakan pagelaran seni yang dapat kita tonton secara gratis. Persiapan halte pemberhentian Sarina yang akan ke Mall Sarina. Ini halte busway-nya bagus sekali ya. Yang akan ke Sarina. Turun di sini yang mau ke Sarina. Sekali lagi para wisatawan, mohon perhatian Anda di atas kepala Anda dan lubang AC. Lubang AC mohon dibiarkan dibuka. Dear available passengers, if you are quite noticing about your head there are 2 AC holes, please open them, do not disclose. Karena bus dalam keadaan penuh, ini sudah mulai terasa panas, jadi lubang AC di atas kepala Anda mohon dibuka, jangan ditutup. Nah, para wisatawan masih berada di Jalan MH Tamrin. Di sini juga dapat kita lihat ya, tempat berada di sebelah kanan kita. Di sini juga sedang ada mega proyek pembangunan. Di sini bakal dicanangkan 2 menara kembar pertama kali yang ada di Indonesia. Untuk membangun 2 menara kembar tersebut diperlukan biaya 8 hingga 9 triliun rupiah. Dan ini tingginya lebih dari 300 meter, tepatnya 303 meter. Tepat berada di sebelah kanan kita gedungnya. Ini dimiliki oleh Bapak Surya Paloh yang punya Metro TV. Dan sesaat lagi kita akan tiba di halte pemberhentian Wisma Nusantara Bundaran HI. Nah, ini yang akan ke Bundaran HI, yang akan naik MRT bisa turun di sini. Atau bagi Anda wisatawan yang ingin berfoto-foto di Skydeck di halte Bundaran HI. Nah, ini halte Bundaran HI tepat berada sebelah kanan kita. Ini yang akan ke Bundaran HI di sini ya. Cek lagi barang bawahnya. Yang akan naik MRT di sini ya. Nah,
tadi kita sudah melihat proyek MRT dan ternyata kantor dari PT Manajemen MRT tepat berada di sebelah kiri kita di Wisma Nusantara, lantai 24 sampai lantai 32 itu kantornya MRT, termasuk kantornya PT Jekniku Indonesia. Dan ini kita sedang berada di landmark terbaik di Jakarta. Semua orang Jakarta pasti sudah tahu, yakni kawasan bundaran Hotel Indonesia, Hotel Indonesia Runabout. Apabila kita perhatikan tepat di tengah-tengah kolam ini, di sini ada sebuah patung ya. Nama patungnya patung Selamat Datang. Patung ini dibangun dalam rangka untuk menyambut para tamu Asian Games yang keempat. Kala itu Indonesia dijadikan tuan rumah Asian Games yang keempat yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno pada tahun 1962. Nah, para wisatawan, saat ini kita sedang berada di kawasan Tosari. Ini di sini juga dapat kita lihat ya. Di sini ada salah satu halte Transjakarta ikonik kita, yakni halte Tosari, tepat berada di sebelah kanan kita. Yang bagian atasnya juga sama, ada skydeck-nya juga. Di kawasan Tosari dapat kita lihat di sini juga ada mega proyek pembangunan. Di sini cikal bakal menara atau tower tertinggi yang ada di Indonesia, tepat berada di sebelah kanan kita. Ini tingginya 3 kali lipat dibandingkan Monas. Namun saat ini gedungnya belum selesai, masih proses pembangunan ya, tepat berada di sebelah kanan kita. Sekali lagi para wisatawan, kami informasikan bus yang sedang Anda naiki saat ini merupakan bus pariwisata bertarif Rp0, persembahan dari PT Transportasi Jakarta yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Seluruh kru yang bertugas di dalam bus tingkat ini merupakan karyawan dari PT Transportasi Jakarta. Jadi bus tingkat ini gratis ya, walaupun kartu Anda tidak punya saldo nggak apa-apa ya, karena bus ini Rp0, yang penting satu orang satu kartu. Dan sekarang ada kebijakan anak di atas 2 tahun disarankan sudah memiliki kartu. Nah, para wisatawan dapat kita lihat ya, ini tepat berada di depan di sebelah kanan kita. Di sini ada sebuah patung lagi. Ini nama patungnya patung Jenderal Sudirman. Berarti kita akan meninggalkan Jalan MH Tamrin. Karena sudah dapat kita lihat tepat berada di depan kita. Di sini ada patung Jenderal Sudirman. Ini dengan pose hormatnya. Ini di sebelah kanan kita juga ada salah satu gedung tertinggi yang ada di Indonesia. Ini gedung BNI 46, tepat berada di sebelah kanan kita. Ini salah satu gedung ikonik di Jakarta. Dan sesaat lagi kita akan tiba di halte pemberhentian Duku Atas Bumi Putra yang akan ke Menara Asra, bisa juga turun di sini. Nah, Menara Asra ini juga merupakan salah satu gedung pencakar langit tertinggi yang ada di Indonesia. Saat ini menempati urutan keempat sebagai menara tertinggi yang ada di Indonesia, tepat berada di sebelah kanan kita. Yang akan ke Menara Asra, yang akan ke Stasiun Sudirman bisa turun di sini di Duku Atas Bumi Putra. Ntar depan kantor mama. Nah, para wisatawan, saya lanjutkan kembali. Saat ini juga dapat kita lihat ya, di Jalan Jenderal Sudirman ini, di sini ada salah satu gedung ikonik nih, yang arsitekturnya sangat unik sekali, tepat berada di sebelah kanan kita. Ini namanya The Da Vinci Tower, yang bawahnya merupakan warehouse atau toko furnitur, yang furniturnya didatangkan langsung dari Italia. Sedangkan atasnya merupakan salah satu apartemen termewah dan termahal yang ada di Jakarta. Ini harganya 18 sampai 21 miliar rupiah. Nih, makanya tepat berada di sebelah kanan kita di Da Vinci Tower. Dan ini tepat berada di sebelah kiri kita. Di sini ada salah satu tempat nongkrong yang saat ini masih baru dan viral, yakni kawasan Cilak. Ini tepat berada di sebelah kiri kita. Ini ramainya di Sabtu sore dan Minggu sore. Dan sesaat lagi kita akan tiba di halte pemberhentian karet. Ini yang akan ke JPO Pinisi, salah satu JPO ikonik kita. Ini JPO Pinisinya tepat berada di depan kita. Namun saat ini halte bus Transjakartanya sedang ditutup ya, sedang dalam proses revitalisasi. Ini yang akan ke JPO Pinisi. Ini di atasnya ada nama-nama nakes yang gugur saat melawan Covid kemarin. JPO Pinisi karet.
Ya, para wisatawan, kawasan ini disebut kawasan karet karena waktu zaman dahulu konon di sini merupakan sebuah perkebunan karet yang sangat luas, yang lebih dari setengahnya dimiliki oleh seorang tycoon, seorang yang sangat kaya raya, dan beliau merupakan seorang imigran berasal dari Tiongkok yang bernama Tan Tenzin. Sehingga tidak heran di karet ini ada sebuah kelurahan yang bernama Karet Tenzin. Nah, ini letak kelurahannya tepat berada di sebelah kanan kita. Papa, HP Papa. Dapat kita lihat di sini juga ada salah satu gedung pencakar langit. Ini Menara BRI dan ini merupakan kantor pusatnya Bank BRI, tepat berada di sebelah kanan kita. Nah, saat ini kita sedang berada di kawasan Semanggi. Kawasan ini disebut kawasan Semanggi, konon waktu zaman dahulu di sini merupakan suatu dataran rendah yang mirip rawa-rawa yang banyak sekali dipenuhi oleh tanaman semanggi. Nah, apabila para wisatawan kita melihat kawasan semanggi ini, dari atas dengan menggunakan drone, memang seperti daun tanaman semanggi. Nah, apabila para wisatawan tidak tahu bentuk dari tanaman semanggi seperti apa, di simpang susun semanggi di kiri dan kanan kita di sini ada cetakan relik yang berbentuk daun tanaman semanggi. Ini tepat berada di sebelah kiri kita. Karena ini adalah dataran rendah, jadi ketika waktu Jakarta lagi musim banjir, tepatnya tahun 2012 tuh ya, waktu Jakarta terendam, kawasan ini sudah pasti sudah terendam karena ini memang dataran rendah ya. Dan para wisatawan, untuk halte pemberhentian selanjutnya akan kami lakukan di halte pemberhentian Geraha CIMB Niaga Gelora Bung Karno, kawasan GBK. Nah, kawasan GBK ini merupakan salah satu kompleks olahraga terbesar tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Indonesia. Kawasan GBK ini tepat berada di sebelah kanan kita dan ini memiliki luas 279 hektar ya, tepat berada di sebelah kanan kita. Dan ternyata kawasan GBK ini bukan hanya kawasan olahraga saja, ternyata di sini ada kawasan komersial dan ada juga kawasan pusat pemerintahan. Dan ini tepat berada di sebelah kiri kita, kawasan Niaga Terpadu Sudirman atau biasa disingkat Sudirman Central Business District. Tepat berada di sebelah kiri kita. Para wisatawan yang akan turun di sini, yang akan ke SCBD, yang akan ke GBK, yang akan ke Menara Asta, bisa turun di halte ini, di halte Geraha CIMB Niaga Gelora Bung Karno. Di ujung sini ya, di ujung ya. Ini merupakan hotel bintang 5 pertama kali yang ada di Indonesia, sekaligus gedung. Ya, saat ini juga hotelnya dijadikan salah satu cagar budaya yang ada di Jakarta. Itu buat apa? Buat berenang. Bagi Anda para wisatawan yang akan naik MRT, yang akan ke Bakulus, Fatmawati maupun ke Blok M bisa turun di halte ini. Juga bagi Anda yang ingin sekedar berfoto-foto di Skydeck di halte Bundaran HI. Hari ini Skydeck di Bundaran HI dibuka hanya sampai jam 10 malam saja. Letak Skydecknya tepat berada di depan kita. Yang akan ke Kota Tua bisa turun di sini ya, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus Transjakarta reguler di halte Bundaran HI. Dan ini haltenya tepat berada di sebelah kanan kita. Persiapan halte Bundaran HI